Bab 66, Serangan Kejutan. Saat sinar hitam hendak mengenai Zhao Hai dan yang lainnya, perisai biru aqua tiba-tiba muncul di sekitar alien. Perisainya terlihat tipis dan transparan, namun sinar hitamnya tidak berpengaruh banyak. Segera setelah 8 sinar cahaya hitam menghilang, Grim, yang berdiri di atas kepala Xenomorph, tiba-tiba menerkam ke arah salah satu sinar cahaya hitam. Meskipun Grim masih mengenakan baju besinya, tubuhnya dikelilingi oleh energi tempur berwarna hijau muda. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat yang sama, Merlin berkata kepada Zhao Hai dengan suara yang dalam, "Tuan muda, mundurlah." Zhao Hai juga tahu bahwa dia harus mendengarkan Merlin, jadi dia segera memerintahkan para Xenomorph untuk mundur. Pada saat itu, beberapa berkas cahaya hitam melesat ke arah mereka. Pada saat yang sama, Zhao Hai juga memperhatikan bahwa makhluk Undead yang tersisa telah mengirimkan pasukan Undead dari tentara bayaran Undead. Zhao Hai segera memerintahkan makhluk Undead-nya untuk menarik diri ke arah cahaya hitam. Zhao Hai dan yang lainnya sudah mundur ke belakang lereng. 8 penyihir hitam juga bersembunyi di hutan. Oleh karena itu, Laura dan yang lainnya tidak dapat melihat pergerakan mereka sama sekali. Ketika Zhao Hai melepaskan semua binatang iblis kali ini, dia menemukan sesuatu yang berbeda. Sebelumnya, dia hanya memelihara binatang iblis dan tidak melepaskan semuanya. Sekarang setelah dia melepaskan semuanya, proyeksi layar tiba-tiba muncul di depannya. Pada proyeksinya, ada titik-titik kecil dengan warna berbeda. Titik-titik merah melambangkan mereka dan makhluk Undead yang telah ditinggalkannya. Sedangkan titik-titik hijau melambangkan orang-orang di perusahaan perdagangan Makido. Ada juga beberapa titik hitam yang tersembunyi di dalam hutan. Zhao Hai mencoba memerintahkan makhluk Undead untuk menerkam titik hitam. Makhluk Undead tersebut segera bergerak dan menerkam menuju salah satu titik hitam. Melihat perintahnya berhasil, Zhao Hai segera memerintahkan makhluk Undead untuk berhenti. Dia menghitung titik-titik hitam dan menemukan bahwa ada 8 titik. Salah satunya tampak meliputi titik merah. Zhao Hai melihat bahwa itu adalah arah yang dituju oleh warna hijau. Titik hitam lainnya juga menuju ke arah itu sementara 6 titik hitam lainnya menekan ke arah tersebut. Sepertinya mereka ingin menghadapinya. Zhao Hai segera membagi makhluk Undead menjadi 7 tim. 6 tim masing-masing terdiri dari 200 makhluk Undead dan menyerang 6 titik hitam. 157 makhluk Undead yang tersisa diperintahkan untuk mendekati Zhao Hai. Dia bersiap agar makhluk Undead melindunginya. Dia dengan lembut melantunkan beberapa mantra, dan penghalang cahaya muncul di sekitar mereka, melindungi mereka berdua. Dia tidak memberikannya pada Merlin karena dia yakin dia bisa mengatasinya. Tugas utamanya adalah melindungi Zhao Hai. Seperti yang diharapkan, makhluk Undead dibagi menjadi 7 tim segera setelah perintah Zhao Hai. 1 tim kembali ke sisinya dan melindungi mereka sementara 6 tim lainnya menerkam 6 titik hitam. 6 titik hitam juga menyadari niat Zhao Hai. Mereka segera mempercepat dan bergegas menuju kelompok Zhao Hai. Menurut pendapat mereka, mereka hanya memiliki peluang menang jika mereka lebih dekat dengan kelompok Zhao Hai. Jika mereka dikelilingi oleh makhluk Undead, cepat atau lambat mereka akan dibunuh oleh kelompok Zhao Hai. Tentara bayaran Undead telah melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya, tapi bahaya paling berbahaya yang mereka temui adalah pengejaran keluarga Sinya. Ketika mereka masih hidup, masing-masing dari mereka adalah penyihir hitam tingkat 7. Namun, setelah dikejar oleh keluarga Sinya, mereka semua menjadi makhluk Undead. Sekarang, level mereka yang sebenarnya hanya sekitar level 6 penyihir. Jika bukan karena ilmu hitam yang aneh, mereka tidak akan bisa mengamuk di benua itu. Orang yang mengejar mereka terakhir kali adalah ahli level 8. Namun, ahli level 8 tidak melawan mereka secara langsung pada awalnya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik pembunuhan. Dia membunuh mereka bertiga terlebih dahulu, lalu mulai mengejar mereka. Jika pihak lain tidak menggunakan metode pembunuhan, mereka yakin bahwa mereka bisa bertarung langsung dengan pihak lain dan tidak kalah. Namun, setelah kehilangan 3 orang, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung langsung dengan pihak lain. Kali ini, situasinya menjadi lebih berbahaya karena musuh memiliki 2 ahli level 8 dan begitu banyak makhluk Undead. Bisa dikatakan peluang mereka untuk menang rendah. Kali ini, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang Zhao Hai dan yang lainnya, bukan karena mereka mengira mereka memiliki kemampuan untuk membunuh mereka,
tetapi karena mereka ingin melihat apakah mereka dapat melarikan diri dari Zhao Hai dan yang lainnya. Beberapa dari mereka yang telah melawan banyak musuh tahu betul bahwa jika mereka berbalik dan lari saat ini, kemungkinan besar mereka akan dikejar oleh Zhao Hai dan yang lainnya. Mereka kemudian akan dibunuh satu persatu. Oleh karena itu, mereka ingin menyerang Zhao Hai dan yang lainnya terlebih dahulu untuk melihat apa hasilnya. Kemudian, mereka akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak menyangka Zhao Hai dan yang lainnya sedang menunggu mereka mendekat. Jika mereka berbalik dan lari, itu akan menjadi masalah nyata bagi Zhao Hai dan yang lainnya. Namun, dengan datang, mereka telah jatuh ke dalam perangkap Zhao Hai dan yang lainnya. Zhao Hai memperhatikan bahwa titik-titik hitam itu tidak jauh dari mereka. Dia segera berkata kepada Merlin, "Nenek Merlin, mereka ada di sini." Merlin mengangguk ringan. Faktanya, bahkan tanpa pengingat Zhao Hai, Merlin tahu bahwa mereka akan datang. Merlin adalah penyihir hebat tingkat 8, dan dia sangat berpengalaman dalam menghadapi musuh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau orang-orang itu akan datang? Namun, yang aneh bagi Zhao Hai adalah meskipun anggota kelompok tentara bayaran abadi sudah mendekat, dia tidak melihat sosok mereka. Dia dapat dengan jelas melihat dari proyeksi bahwa beberapa orang itu telah sampai di pinggiran makhluk undead yang melindunginya. Pada jarak ini, dia seharusnya bisa melihat pihak lain, tapi dia bahkan tidak melihat bayangan. Ini sungguh aneh. Meskipun Zhao Hai penasaran, dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Apalagi dia baru saja mengingatkan Merlin. Selain itu, dia sekarang mengetahui lokasi orang-orang itu. Jadi dia tidak terlalu khawatir. Titik-titik hitam itu semakin dekat dan dekat dengan mereka. Mereka sudah berada di tengah-tengah makhluk undead yang melindungi mereka, tapi makhluk undead itu tidak bereaksi. Zhao Hai segera memahami situasinya. Orang-orang itu pasti menggunakan suatu teknik rahasia untuk membuat diri mereka tidak terlihat. Itulah mengapa makhluk undead tidak menyadarinya dan dia tidak bisa melihatnya. Zhao Hai tidak segera bergerak. Dia mempercayai Merlin. Jika Merlin tidak bisa menemukan ini, maka dia tidak akan bisa menjadi penyihir hebat tingkat 8. Selain itu, Zhao Hai masih memiliki satu trik lagi, yaitu alien. Xenomorph adalah makhluk undead dengan mutasi spiritual. Ia mampu melakukan serangan spiritual, dan hal yang paling ditakuti para penyihir adalah serangan spiritual alami. Terutama untuk serangan spiritual yang tidak terduga, yang tidak ingin dihadapi oleh penyihir manapun. Zhao Hai menatap proyeksi di depannya, siap menyerang kapan saja. Dia lebih mirip penyihir hitam. Dia bisa duduk di sana tanpa bergerak dalam lingkungan seperti itu, yang mana sangat aneh. Faktanya, Merlin sudah merasakan bahwa orang-orang itu telah masuk, tetapi dia tidak bergerak. Beberapa penyihir kulit hitam tingkat 6 tidak ada apa-apanya di matanya. Dia hanya ingin mereka lebih dekat sehingga lebih nyaman baginya untuk bergerak. Dia tidak pernah mengkhawatirkan keselamatan Zhao Hai karena ada Merlin di sisinya. Jika keadaan benar-benar mengarah ke selatan, Zhao Hai masih bisa memasuki ruang angkasa. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Pada saat ini, Zhao Hai tiba-tiba menyadari bahwa titik-titik hitam telah berhenti kurang dari 10 meter darinya. Zhao Hai tahu waktunya telah tiba. Dia berteriak, "Serang!" Dia memberi perintah pada alien itu. Dia tidak perlu berteriak, tapi dia tidak bisa menahannya. Pertama, itu adalah perintah paling sederhana, dan kedua, untuk menghibur dirinya sendiri. Begitu dia berbicara, Merlin tercengang. Saat dia sedang merapal mantranya, dia tiba-tiba merasakan ledakan kekuatan pikiran yang kuat dari Xenomorph di tubuhnya, yang mengalir ke arah 6 orang itu. Merlin tertegun sejenak, tapi dia segera mengerti maksud Zhao Hai. Dia segera mengubah mantranya. Awalnya, dia akan menggunakan mantra ofensif untuk melukai orang-orang itu terlebih dahulu dan kemudian menangkap mereka ke dalam ruang Zhao Hai. Namun, dia berubah pikiran sekarang. Dia tahu betul apa arti serangan mental Xenomorph bagi seorang penyihir. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Zhao Hai menemukan orang-orang itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia segera melantunkan beberapa mantra dan 6 naga air muncul di sampingnya, menerkam langsung ke arah 6 orang itu. Saat naga air Merlin terbentuk, 6 erangan teredam terdengar hampir bersamaan. Kemudian, 6 sosok muncul kurang dari 10 meter di sebelah kanan kelompok Zhao Hai. Keenam orang ini membentuk setengah lingkaran, mengelilingi mereka di tengah.
Jelas sekali bahwa mereka bersiap untuk menggunakan mantra ofensif, tetapi mereka tiba-tiba diserang oleh serangan mental. Hal ini menyebabkan mereka menderita luka serius. Begitu mereka muncul, 6 naga air telah mencapai mereka dan melingkari mereka dengan erat. Zhao Hai segera membuka celah spasial, dan Merlin melemparkan mereka berenam ke ruang angkasa secepat yang dia bisa. Zhao Hai dan Merlin akhirnya menghela nafas lega. Waktu serangan mereka sangat tepat. Sebelum beberapa dari mereka selesai merapal mantranya, mereka tiba-tiba melancarkan serangan mental, membuat mereka takjub. Merlin juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menjebak mereka dan mengirim mereka keluar angkasa. Kerjasama mereka sempurna. Kuncinya adalah proyeksi yang telah dikeluarkan dimensi tersebut. Proyeksi tersebut sama sekali mengabaikan ketidaktampakan masyarakat. Setiap gerakan mereka tidak bisa lepas dari pandangan Zhao Hai. Itulah sebabnya Zhao Hai menyuruh alien tersebut menggunakan serangan mental pada saat yang tepat. Jika bukan karena itu, akan terjadi pertempuran besar. Bab 67, Mayat Hidup Naik Level. Semua bawahan Laura berkumpul di sisinya. Hampir semuanya terluka. Orang-orang ini adalah bawahan Laura yang paling setia. Mereka adalah bawahannya dan bukan dari keluarga Magider. Sejak dia masih sangat muda, Laura memahami bahwa orang-orang yang diutus oleh keluarganya tidak terlalu dapat diandalkan. Oleh karena itu, dia telah bekerja keras untuk mengembangkan kekuatannya sendiri selama bertahun-tahun. Kali ini adalah masalah yang sangat penting. Jadi dia harus membawa bawahannya yang paling setia dan beberapa master yang dikirim oleh keluarganya. Namun, sebagian besar master yang dikirim oleh keluarganya telah meninggal. Lola awalnya ingin meminta bantuan bawahannya, tetapi ketika dia melihat keadaan mereka saat ini, dia tidak bisa menahan diri. Saat ini, bawahannya hampir tidak memiliki kekuatan, jadi akan sia-sia jika pergi. Begitu Zhao Hai membawa keluarga tentara bayaran mayat hidup ke dunia secara nyata, dia mendengar pemberitahuan. Objek robot tingkat tinggi telah terdeteksi memasuki ruang angkasa. Program ini memiliki niat buruk terhadap ruang angkasa. Program baru ditanamkan. Implantasi berhasil. Tubuh seperti robot tidak memiliki racun apapun yang akan mempengaruhi kekuatan serangan dan memperkuat racun. Objek robot baru ini berlevel tinggi, mengekstraksi program, menikmatinya ke objek robot asli di luar angkasa, dan memperkuat objek robot. Pemberitahuannya tidak singkat, tapi Zhao Hai mengerti maksudnya. Dia telah berhasil. 6 anggota kelompok tentara bayaran Undead adalah makhluk Undead. Setelah memasuki alam, mereka berubah menjadi salah satu penduduk alam tersebut. Mereka tidak memiliki racun seperti mayat hidup rawa. Alam tersebut sebenarnya memperkuat racun di tubuh mereka, membuat serangan mereka lebih kuat. Kemudian, dia menemukan bahwa makhluk Undead dari 6 kelompok tentara bayaran Undead memiliki level yang lebih tinggi daripada makhluk Undead di dunia nyata. Alam tersebut meningkatkan makhluk Undead asli di alam sesuai dengan karakteristiknya, yang berarti semua makhluk Undead yang dia jinakkan telah naik level. Sebelum Zhao Hai bisa merayakannya, dia melihat sosok hijau melesat seperti kilat. Ketika jaraknya 10 meter darinya, ia berteriak, "Tuan muda." Begitu Zhao Hai mendengar suara Grim, dia menyadari bahwa 2 sosok hitam di tangannya pastilah 2 anggota kelompok tentara bayaran abadi yang tersisa. Dengan berpikir, rift spasial muncul sekali lagi. Grim dengan santai melemparkan kedua anggota itu ke dalam spasial rift. Kali ini, sistem tata ruang berbunyi lagi, namun hanya mengubah program dan penguatan racun yang ditambahkan. Pada saat ini, semua makhluk Undead di sekitar Zhao Hai bersinar. Cahayanya redup tapi cepat. Jika Zhao Hai tidak duduk di atas alien itu, dia tidak akan menyadarinya. Ketika cahaya menghilang, Zhao Hai menemukan bahwa semua makhluk Undead telah berubah. Warna hijau di tubuh mereka lebih gelap, dan mereka tampak lebih lincah. Api jiwa merah di mata mereka lebih kuat. Alien itu terlebih lagi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi hijau tua, hanya dengan bintik putih di bagian atas kepalanya. Bintik putih tampak seperti pola yang terlihat seperti mata, namun bola mata pada mata merupakan pola yang lebih rumit. Jika Anda melihat polanya, Anda akan mengira itu diam, tetapi ketika Anda melihatnya, sepertinya bergerak. Tampaknya berputar tanpa henti, seolah mencoba menyedot jiwa Anda. Selain itu, Xenomorph juga bertambah besar. Awalnya panjangnya 10 meter, tapi sekarang panjangnya 15 meter dan tinggi 5 meter. Rongga dadanya juga telah berubah.
Dulunya ada tulang rusuk, tapi sekarang menjadi ruang tertutup. Tulang rusuk di kedua sisinya seperti dinding, tanpa celah. Itu transparan seperti kristal hijau, memungkinkan Zhao Hai dan yang lainnya duduk di dalam dengan mudah. Dadanya sekarang setinggi 2 meter, cukup besar untuk Zhao Hai dan yang lainnya berdiri dan bergerak. Papan kayu yang diletakkan di sana telah dipindahkan ke tanah oleh Xenomorph. Di dalam dadanya ada ruang yang terbuat dari tulang seperti kristal berwarna hijau tua. Ruangan itu tingginya 2 meter, panjang 4 meter, dan lebar 3 meter. Atapnya melengkung, dan tanahnya rata. Selimut yang diambil Zhao Hai dari luar angkasa juga tersebar di tanah. Pelindung tulang muncul di leher Xenomorph. Pelindung tulangnya sangat aneh. Setiap bagiannya tidak terlalu besar, dan ada celah kecil di tengahnya. Itu tidak akan mempengaruhi putaran leher Xenomorph, tapi di saat yang sama, pelindung tulang bisa membentuk benda seperti koridor yang mengarah langsung ke mulut Xenomorph. Tengkoraknya mirip dengan tulang rusuk di dada, tembus cahaya, dan bagian luarnya terlihat. Apalagi mulutnya sangat panjang sehingga membentuk koridor selebar 3 meter dan panjang 5 meter. Tingginya lebih dari 1 meter. Seseorang bisa duduk di sana dan melihat situasi di luar. Selama dia membuka mulutnya, Zhao Hai dan yang lainnya bisa keluar melalui mulutnya. Di punggung Xenomorph, banyak paku tulang baru tumbuh. Paku tulang itu bersinar dengan lampu hijau. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa kekuatan serangan mereka luar biasa. Di bagian ekor Xenomorph, 3 duri tumbuh dari setiap bagian tulang ekor. Mereka tumbuh ke 3 arah, 1 ke atas, 1 ke kiri, dan 1 ke kanan, semakin menunjukkan kekuatan membunuh yang kuat. Zhao Hai dan Meg menatap transformasi alien itu dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka alien itu akan berubah menjadi seperti ini. Itu hanya menjadi senjata untuk perjalanan pulang, pembunuhan, dan pembakaran. Zhao Hai dan Meg tidak merasakan ketidaknyamanan selama seluruh transformasi. Mereka bahkan tidak tahu kalau papan kayu itu telah disingkirkan oleh alien. Yang lebih mengejutkan mereka berdua adalah Merlin dan Green yang berdiri di atas kepala alien, bahkan lebih terkejut lagi. Transformasi alien itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Yang paling penting, mereka tidak bisa melihat Zhao Hai dan Meg di tengkorak alien itu. Dengan kata lain, tulang-tulang di tubuh alien itu menjadi lebih seperti kaca utuh. Butuh beberapa saat bagi Zhao Hai untuk kembali sadar. Sambil berpikir, dia segera memanggil kembali makhluk undead itu ke angkasa. Pada saat yang sama, dia berteriak kepada Green dan Merlin, "Kuat, Nenek Merlin, Kakek Grimm, masuk." Masuk melalui mulut Xenomorph. Dimensinya memiliki 2 pintu, 1 di depan dan 1 lagi di belakang. Pintu depan adalah mulut alien, dan pintu belakang berada di belakang peti. Zhao Hai memperhatikan ada beberapa tulang rusuk yang bisa digerakkan. Selama mereka membuka tulang rusuk itu, mereka akan bisa meninggalkan dimensi dari belakang. Namun, Zhao Hai tidak ingin meninggalkan ruang dari belakang. Rasanya tidak enak. Zhao Hai tahu untuk apa punggung binatang itu. Disitulah mereka buang air besar. Dia tidak ingin pergi dari sana. Penyegelan ruang ini sepertinya sangat bagus. Tidak ada angin, tetapi pada saat yang sama, Anda tidak dapat merasakan sedikit pun sesak napas. Terlebih lagi, Hijau dan Merlin segera mendengar kata-kata Zhao Hai. Tampaknya kontes transmisi suara tidak buruk. Grimm dan Merlin segera melompat turun dari kepala Xenomorph dan berjalan ke mulutnya. Xenomorph segera membuka mulutnya, dan Grimm serta Merlin berjalan dari mulut ke tempat di mana Zhao Hai berada. Begitu mereka memasuki ruang di peti Xenomorph, Grimm dan Merlin tercengang. Mereka tidak menyangka ruangannya akan terlihat seperti ini. Perubahannya terlalu besar. Zhao Hai memandang mereka berdua dan tersenyum, "Kuat, saya juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Setelah saya menempatkan tentara bayaran undead ke dunia nyata, dunia tersebut meningkatkan semua makhluk undead dan Xenomorph menjadi seperti ini. Tapi ini lebih baik. Kakek Grimm tidak perlu duduk di luar lagi. Anda dapat melihat semuanya dari sini." Gerlin mengangguk dan mengamati ruangan itu. Meski tempat ini tidak besar, kita masih bisa melihat keadaan di luar. Sangat bagus. Oh ya Tuan Muda, apakah kita akan menemui orang-orang keluarga Makidel? Zhao Hai memukul kepalanya dan tersenyum. Saya sangat senang sampai saya melupakan hal ini. Baiklah, ayo pergi dan temui mereka. Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan Xenomorph untuk mendaki lereng.
Laura dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di balik lereng. Mereka hanya melihat sosok hijau memegang dua sosok humanoid hitam dan berkedip di balik lereng. Kemudian, makhluk undead yang membantu mereka menghilang. Saat Laura hendak mengirim seseorang ke belakang lereng untuk melihat apa yang terjadi, kerangka buaya keluar dari belakang lereng. Laura memandangi kerangka buaya itu dan merasa sangat familiar. Kerangka ini sepertinya adalah tempat duduknya penyihir hitam yang membantu mereka. Namun, itu telah banyak berubah dan terlihat lebih ganas. Meskipun Laura tidak memperhatikan Xenomorph dari dekat, dia ingat dengan jelas bahwa Xenomorph tidak memiliki paku tulang di punggungnya dan tidak sebesar itu. Namun, dia yakin makhluk undead itu membantu penyihir hitam dan bukan dari kelompok tentara bayaran undead karena dia belum pernah melihat makhluk undead seperti itu di kelompok tentara bayaran undead. Jika ada makhluk undead dalam kelompok tentara bayaran undead, mereka pasti sudah mati sejak lama. Mereka harus dikirim. Bawahan Laura juga mengetahui hal ini, tetapi mereka masih gugup. Lagi pula, penampakan alien itu terlalu menakutkan. Tulangnya berwarna hijau tua berkilauan di bawah sinar matahari terbenam, dan panjang mulut hampir 4 meter. Sederet taring besar terlihat, menunjukkan tingkat kematian yang luar biasa. Ia memiliki 4 kaki pendek, tetapi cakarnya tajam. Mereka tidak meremehkan betapa mematikannya cakarnya yang berwarna hijau tua dan hampir hitam. Saat monster seperti itu berjalan ke arah mereka, dia tidak perlu melakukan gerakan yang tidak perlu, tapi dia sudah mengeluarkan aura mengancam yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Bawahan Laura memeluk erat Laura dengan erat, tangan mereka menggenggam senjata dengan erat, hati mereka sudah ada di tenggorokan. Xenomorph berhenti 5 meter dari mulutnya dan membuka mulutnya. Tindakan ini kembali membuat bawahan Laura gelisah. Kemudian, mereka melihat Grim keluar dari mulut Xenomorph. Bab 68. Idola. Grim melirik Laura yang dikelilingi oleh orang-orang dan berkata dengan suara yang dalam, kuat, "Halo teman-teman dari kamar dagang Magidley. Suami saya ingin bertemu dengan penanggung jawab." Grim telah mengubah alamatnya menjadi Tuan Xiaohai karena mempertimbangkan status keduanya saat ini. Sekarang, Grim memainkan peran sebagai pengikut pesulap. Para pengikut pesulap biasa memanggil pesulap dengan sebutan Tuan Kuot sebagai bentuk penghormatan terhadap pesulap. Tentu saja, Laura memahami maksud Grim. Dia hampir setuju, tapi dia masih sedikit ragu. Sekarang dia memiliki harta karun, jika pihak lain juga mengincar harta karun itu, bukankah terlalu berbahaya baginya untuk mengikuti warna hijau? Grim adalah orang yang cerdas. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Laura. Dia tidak menyalahkannya. Bagaimanapun, sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi jahat. Meskipun Laura tidak akan mengikuti Grim untuk melihat Xiaohai, dia telah menyelamatkan hidupnya. Akan sangat tersenyum jika dia tidak berterima kasih padanya. Oleh karena itu, dia melompat turun dari mobil dan berjalan menuju lapangan hijau. Dia membungkuk dan berkata, "Prajurit yang kuat, terimalah rasa terima kasih yang paling tulus dari para penyihir Laura. Saya ingin tahu apakah saya mendapat undangan dari penyihir terhormat untuk rapat?" Meski ucapan Laura sangat sopan, maksudnya juga sangat jelas. Dia berkata, "Saya tidak bisa pergi bersamamu. Jika kamu ingin melihatku, silakan keluar." Grim memandang Laura dan mengangguk. Dia berbalik dan berjalan ke mulut Xenomorph. Dia juga merasa harus bertemu Laura. Meskipun dia tidak tahu mengapa Laura dan yang lainnya diserang oleh kelompok tentara bayaran abadi, ada baiknya jika keluarga Buddha bisa bertemu dengannya dan membangun hubungan dengannya. Di ruangan di dalam tubuh Xenomorph, Xiaohai, Merlin, dan Meg berdiri di sana menunggu warna hijau. Xiaohai awalnya ingin keluar dan menemui Laura, tetapi Grim merasa bahwa itu tidak pantas untuknya, jadi dia harus membuat Xiaohai menunggu di sini. Grim berjalan di depan Xiaohai dan berkata, "Tuan muda, yang memimpin tim di luar adalah wanita muda jenius dari keluarga Makidel, Laura. Saat kamu bertemu dengannya nanti, jika dia bertanya tentang kelompok tentara bayaran undead, katakan saja kami memukul balik mereka. Jangan katakan bahwa mereka telah ditundukkan sepenuhnya oleh kita." "Jangan khawatir, kakek hijau, saya tahu harus berkata apa." Xiaohai mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Grim dan Meg keluar. Merlin tidak mengikuti. Laura berdiri di sana dengan gelisah. Dia tidak tahu bagaimana penyihir itu akan membalasnya.
Dia tahu bahwa dia tidak sopan melakukan hal itu, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia memiliki harta karun dan tidak bisa mengambil risiko. Namun, dia juga tahu bahwa penyihir hitam pada umumnya memiliki temperamen yang aneh. Dia tidak tahu apakah dia akan menyinggung penyihir hitam dengan melakukan ini. Jika penyihir hitam menghadapinya, dia takut dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Memikirkan hal ini, Laura merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya setuju untuk bertemu penyihir itu dengan pihak lain. Jika pihak lain benar-benar ingin merebut bola necromancer, dia tidak akan mampu melindunginya dengan kekuatannya saat ini. Saat Laura merasa menyesal, dia tiba-tiba menyadari bahwa 3 orang keluar dari mulut makhluk undead itu. Yang di depan adalah prajurit yang keluar menemuinya, dan yang di tengah adalah penyihir hitam. Penyihir hitam ini tidak terlalu tinggi, dan dia mengenakan jubah sihir hitam terpanjang yang pernah dipakai oleh penyihir hitam. Dia juga memegang tongkat sihir di tangannya. Dengan mata pedagang Lola, dia bisa melihat sekilas bahwa jubah ajaib dan tongkat sihir penyihir itu murah dan berkualitas buruk. Namun, temperamen penyihir ini membuat Laura mengabaikan kedua hal tersebut. Temperamen penyihir ini sangat unik. Dia tampaknya adalah orang yang paling tidak mencolok, tetapi pada saat yang sama, dia sangat unik. Ini adalah temperamen yang sangat kontradiktif, tetapi tampaknya selaras dengan orang ini. Di saat yang sama, Laura juga memperhatikan detailnya, yaitu tangan penyihir hitam. Meskipun jubah sihir penyihir hitam menutupi seluruh tubuhnya, tangannya yang memegang tongkat sihir terlihat. Ketika dia melihat tangan itu, mata Laura tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Tidak ada yang menakutkan dari tangan itu. Itu tidak setipis tulang, juga tidak penuh kerutan. Itu adalah tangan seorang pria. Kulitnya sangat putih, tanpa kapalan. Itu sangat halus, dan dengan sekali lihat orang bisa tahu bahwa itu dirawat dengan baik. Yang terpenting adalah tangan ini mencerminkan usia pemiliknya. Dari tangan ini, Laura dapat dengan mudah mengetahui bahwa pemilik tangan ini berusia tidak lebih dari 30 tahun. Ya Tuhan, penyihir kulit hitam tingkat tinggi yang berusia di bawah 30 tahun, konsep macam apa ini? Itu setara dengan para ahli terbaik di benua itu, kekuatan, dan masa depan yang cerah. Bagi keluarga besar, orang seperti itu bagaikan jimat pelindung, peluang bagi keluarga untuk tumbuh dan berkembang. Namun, Laura telah membantu keluarga mengelola bisnis selama beberapa tahun dan telah melihat berbagai macam adegan besar, sehingga dia hanya tertegun sejenak dan kemudian segera kembali normal. Berbeda dengan Laura, Zhao Hai juga sangat bersemangat. Dia bersemangat karena alasan lain selain penampilan Laura. Lola sangat cantik, tetapi Zhao Hai, yang terbiasa melihat semua jenis wanita cantik di dunia, tidak bersemangat karena hal ini. Dia senang karena Lola terlihat terlalu manusiawi. Zhao Hai adalah seorang otaku di bumi. Dia suka mendengarkan lagu, tetapi karena kurangnya pendidikan, dia hanya mendengarkan lagu Tiongkok. Dia hanya tahu sedikit tentang penyanyi asing. Namun suatu saat, dia secara tidak sengaja menemukan nama Taylor Wilford, ratu musik country Amerika Serikat. Ketika dia mengetahui tentang Taylor, Zhao Hai sudah berusia 20-an, dan Taylor bahkan belum berusia 20 tahun pada saat itu. Namun, dia memiliki wajah yang manis dan suara yang indah. Zhao Hai dengan cepat jatuh cinta pada penyanyi ini, dan desktop komputernya adalah gambar Taylor. Penampilan Laura hampir identik dengan Taylor. Mereka sangat mirip satu sama lain. Zhao Hai telah mencari informasi Taylor. Taylor tingginya lebih dari 1,8 m. Ketinggian ini cukup membuat manusia biasa merasa malu. Laura juga tinggi, dengan rambut pirang dan mata biru. Mereka memang identik. Satu-satunya perbedaan adalah karena dia berlatih seni bela diri, dia memiliki semangat kepahlawanan yang tidak dimiliki Taylor. Ini membuatnya semakin menarik, dan selama pria melihatnya, dia pasti ingin menaklukkannya. Melihat idolanya berdiri di depannya, bagaimana mungkin Zhao Hai tidak bersemangat? Meskipun dia tahu bahwa orang di depannya bukanlah Taylor, dia tetap bersemangat. Keduanya terlihat sangat mirip. Untungnya, dia mengenakan jubah ajaib yang menutupi wajahnya. Jika dia tidak ada, Laura pasti akan melihat Zhao Hai menatapnya dengan ekspresi bingung. Itu akan sangat menghancurkan kesan Laura terhadap Zhao Hai. Laura menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke arah Zhao Hai. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Zhao Hai dan berkata, "Tuan Mage yang terhormat, terima kasih atas bantuan Anda. Terimalah rasa terima kasih saya yang paling tulus."
Zhao Hai kembali sadar. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjadi tenang. Dalam kehidupan sebelumnya, usianya hampir 30 tahun. Di usianya, dia tidak akan terlalu tergila-gila pada seorang selebriti. Itu adalah kesukaan yang rasional. Ditambah lagi, dia sekarang tahu bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah Taylor, melainkan Laura. Zhao Hai menjawab dengan tenang, "Anda terlalu baik, Nona Laura. Kami tepat pada waktunya." Tentara bayaran Undead terkenal kejam di benua ini. Menghancurkan mereka adalah hal yang benar. Sayangnya, mereka masih berhasil melarikan diri. Laura tercengang. Dia bisa melihat hijau itu memegang dua benda berbentuk manusia di belakang lereng. Namun, dia tidak terlalu curiga. Dengan reputasi kelompok tentara bayaran Undead, jika mereka begitu mudah ditangani, mereka pasti sudah hancur sejak lama. Terlebih lagi, Laura yakin dengan tebakannya sebelumnya bahwa penyihir hitam ini belum tua. Hal ini sekali lagi dikonfirmasi oleh suaranya. Laura tersenyum pada Zhao Hai dan berkata, "Tuan Mage, jangan menyesal. Jika tentara bayaran Undead begitu mudah untuk dihadapi, mereka tidak akan bisa mengamuk di benua itu begitu lama. Aku benar-benar minta maaf kali ini. Anda membantu kami, dan tentara bayaran Undead pasti akan mengingat Anda. Saya khawatir akan ada lebih banyak masalah bagi Anda di masa depan. Namun, mohon jangan khawatir, Tuan Mage. Begitu saya kembali ke keluarga saya akan segera mengirim master di keluarga saya untuk menghancurkan tentara bayaran Undead." "Yakinlah." Zhao Hai tersenyum. "Anda terlalu baik, Nona Laura. Saya tidak peduli dengan tentara bayaran Undead. Anda tidak perlu khawatir." Mendengar kata-kata Zhao Hai, Laura hanya bisa menganggukkan kepalanya. Jika orang lain yang mengatakan ini, Laura mungkin tidak akan mempercayainya. Namun, sejak Zhao Hai mengatakan ini, dia percaya padanya. Dia telah melihat sendiri betapa kuatnya kelompok Zhao Hai. Mereka tidak hanya memiliki prajurit kelas 8, tetapi makhluk Undead yang dipanggil Zhao Hai sudah cukup untuk menghadapi kelompok tentara bayaran Undead. Grim melihat ke langit dan menoleh ke Zhao Hai. "Tuan, ini sudah larut. Bukankah sebaiknya kita bergegas?" Zhao Hai tahu apa arti hijau. Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Kali ini, mereka hanya ingin berhubungan dengan para penyihir, tetapi interaksi mereka tidak terlalu mendalam. Ini karena Zhao Hai tidak ingin para penyihir berpikir bahwa mereka sedang memeras mereka untuk membalas kebaikan mereka. Zhao Hai baru saja akan melanjutkan ketika Laura segera berkata, "Tuan Mage, kami bersiap untuk berkemah di sini hari ini. Jika Anda tidak keberatan, silakan tetap di sini. Aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku." Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Laura, kamu terlalu baik. Namun, ada banyak hal yang harus Anda lakukan. Kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Mari kita bertemu lagi jika kita punya kesempatan." Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju alien itu. Lola cemas. Dia dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan dan meraih jubah ajaib Zhao Hai. "Tuan, mohon tunggu sebentar." Dengan tarikan ini, Laura secara alami sangat dekat dengan Zhao Hai. Dia tidak tahu apakah itu imajinasinya atau bukan, tapi dia mencium aroma segar dari Zhao Hai. Rasanya seperti berdiri di padang rumput di musim semi, yang membuatnya merasa bersemangat dan penuh vitalitas. Bab 69, masing-masing dengan rencananya sendiri. Perasaan yang sangat aneh. Laura tidak pernah membayangkan bahwa suatu bau bisa membuatnya memikirkan banyak hal. Dalam kesannya, baunya sederhana, seperti wangi dan bau. Namun, aroma dari Zhao Hai membuatnya terasa bersemangat dan penuh energi. Lola tertegun sejenak, tapi Zhao Hai berhenti. Dia menoleh untuk melihat wajah cantik Lola dan berkata dengan tenang, "Nona Laura, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" Laura kembali sadar dan tersipu. Dia segera melepaskan pakaian Zhao Hai dan membungkuk, "Maaf, Tuan Penyihir. Bolehkah aku tahu namamu?" "Tentu saja, saya Zhao Hai," jawab Zhao Hai sambil tertawa. Zhao Song telah menggunakan namanya di bumi. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah Adam Buddha, dia mungkin akan segera diburu. Dia tidak sebodoh itu. Laura mengeluarkan medali emas dari sakunya dan memegangnya di tangannya. Dia berkata kepada Zhao Hai, "Tuan,
Zhao Hai, ini adalah plat emas VIP dari kamar dagang Makidel kami. Ambil emas ini, dan Anda bisa mendapatkan diskon 20% di kamar dagang Makidel manapun di benua ini. Jika Anda berada di kamar dagang Makidel di Kadipaten Van Sail, Anda bisa mendapatkan diskon 50%. Jika Anda menjual barang ke Kadin, selama Anda mengambilnya, Kadin akan membeli barang Anda dengan harga lebih tinggi dari harga beli. Namun, ini adalah bentuk apresiasiku, jadi terimalah. Setelah mengatakan itu, Laura membungkuk dan mengangkat medali emas tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dia hanya memegangnya seperti ini, namun, dia tidak meluruskannya. Zhao Hai tingginya hanya 1,7 m, sedangkan Laura 1,8 m. Awalnya, ini akan memberi banyak tekanan pada Zhao Hai. Namun, dengan busur Laura, dia tiba-tiba menjadi lebih pendek dari Zhao Hai yang membuat Zhao Hai merasa sedikit tidak nyaman. Zhao Hai juga menginginkan medali emas. Dengan itu, akan lebih mudah baginya untuk melakukan berbagai hal di masa depan. Zhao Hai tahu bahwa Laura dan yang lainnya pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan kali ini. Jika tidak, mereka tidak akan bergegas menuju benteng Montenegro. Mereka telah menderita kerugian besar, namun mereka tidak berniat untuk kembali. Sebaliknya, mereka akan tinggal dan berkemah. Sepertinya mereka harus berangkat lagi besok. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sedang terburu-buru. Oleh karena itu, Zhao Hai tidak melanjutkannya lebih jauh. Sambil tersenyum, dia mengulurkan tangan dan mengambil medali emas. Kalau begitu, terima kasih, Nona Laura. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat lebih dekat medali emasnya. Itu hanya seukuran telapak tangan dan terbuat dari emas murni. Itu tampak seperti bunga lili laba-laba merah yang sedang mekar dan sangat halus. Di tengah medali emas itu tertulis tulisan, Magadal. Ketika Laura melihat Zhao Hai telah menerima medali emas, dia berdiri tegak dan menghela napas panjang. Dia sangat takut Zhao Hai tidak akan menerima medali emas. Laura tidak memberi Zhao Hai medali emas ini hanya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Dia ingin membangun hubungan baik dengan Zhao Hai melalui medali emas ini. Di matanya, Zhao Hai adalah seorang penyihir hitam tingkat tinggi, dan dia masih sangat muda. Selain itu, dia memiliki prajurit tingkat tinggi seperti hijau di sisinya. Jika dia bisa menjalin hubungan dengan Zhao Hai, itu akan menjadi hal yang baik untuknya. Di benua Bahtera, kekuatan adalah yang paling penting. Jika Laura bisa berteman dengan penyihir hitam tingkat tinggi seperti Zhao Hai, itu akan berdampak besar pada statusnya di keluarganya. Jadi, saat dia melihat Zhao Hai menerima medali emas, dia merasa lega. Selama Zhao Hai menerima medali emas, dia akan menggunakannya. Dengan cara ini, dia bisa menemukan Zhao Hai dan perlahan-lahan mendekatinya. Zhao Hai melihat medali emas itu dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Sebenarnya, dia baru saja melemparkannya ke ruang asalnya. Dia hanya menggunakan lengan bajunya sebagai penutup. Setelah menyimpan medali emas, Zhao Hai berkata kepada Laura, Nona Laura, ada banyak hal yang harus Anda lakukan, jadi saya tidak akan menahan Anda lagi. Mari kita bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kali ini, Laura tidak berhenti. Dia hanya berkata ke punggung Zhao Hai, Tuan Zhao Hai, jika Anda punya waktu, silakan cari saya di perusahaan perdagangan Marginder. Anda hanya perlu pergi ke salah satu toko keluarga Marginder dan Anda akan bisa mendapatkan berita tentang saya. Zhao Hai tidak berbalik. Dia hanya menggerakkan tangannya dan naik ke mulut alien itu. Mac dan Green mengikuti tubuh alien, dan alien itu dengan cepat meninggalkan medan perang. Gadis itu berjalan ke sisi Laura dan berkata, Nona, apakah kita benar-benar akan berkemah di sini? Laura memandangi mayat dan tulang belulang di medan perang, dan matanya berkilat dingin. Tentu saja. Kami akan beristirahat di sini untuk malam ini, dan kami akan bangun besok pagi untuk bergegas berangkat. Kita harus pergi ke benteng Montenegro secepat mungkin. Searle, suruh seseorang ke belakang lereng untuk melihatnya. Kali ini tidak sesederhana itu. Salah satu prajurit menjawab dan berlari menuju bagian belakang bukit. Laura berbalik dan berkata kepada gadis kecil itu, Nier, aku pasti membuatmu takut. Meski wajah Nier pucat, dia tetap menggelengkan kepalanya. Laura memandang Nier dan menyentuh kepalanya dengan sakit hati. Jangan takut, Nier. Jangan takut. Saya tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Meskipun Nier adalah pelayan Laura, mereka tumbuh bersama.
Mereka sedekat saudara perempuan. Karena kekuatan Laura, dia selalu tampil sebagai kakak perempuan. Oleh karena itu, meskipun Laura sangat sedih, dia tetap menghibur Niar. Nyatanya, Lola tahu mereka telah ditipu kali ini. Hal ini sangat penting. Rute yang mereka tempuh dan keseluruhan rencana hanya diketahui oleh beberapa tokoh inti dalam keluarga. Namun, kelompok tentara bayaran Undead telah mampu melakukan penyergapan di sini beberapa hari sebelumnya. Jelas sekali bahwa mereka sudah mengetahui rencana mereka sejak lama. Tentara bayaran Undead tidak memiliki utusan di antara para Beastmen, jadi mereka tidak bisa menebak keseluruhan rencana mereka. Seseorang pasti telah memberitahu mereka rencananya, dan orang itu pastilah sosok inti dari keluarga Magadal. Meskipun Laura tidak yakin siapa orang ini, setidaknya dia bisa menentukan jangkauannya. Bahkan, Laura juga memahami bahwa ada lebih dari 1 atau 2 orang di keluarganya yang menginginkan kematiannya. Ayahnya adalah penerus kedua. Semula tidak ada persaingan, namun sejak ia mengambil alih bisnis keluarga, posisi ayahnya sebagai penerus baris kedua menjadi lebih stabil, yang juga membawa banyak tekanan bagi ahli waris lainnya. Apa hal paling kejam dalam sebuah keluarga besar? Tidak diragukan lagi, perebutan posisi keluarga adalah yang paling kejam. Meskipun Laura masih muda, dia perlahan-lahan memahami kebenaran ini sejak dia mengambil alih bisnis keluarga. Namun, dia tidak menyangka keluarganya akan begitu kejam kali ini. Saat ini, Laura telah memutuskan bahwa dia tidak akan terlalu bergantung pada keluarganya di masa depan. Saat ini, keluarganya adalah yang paling tidak bisa diandalkan. Ini juga salah satu alasan mengapa Laura ingin memenangkan hati Zhao Hai. Jika keluarganya menjadi tidak dapat diandalkan di masa depan, dengan dukungan penyihir kuat seperti Zhao Hai, Laura pasti bisa membangun keluarganya sendiri tanpa takut akan balas dendam keluarganya. Zhao Hai tidak tahu apa yang Laura coba lakukan, karena dia tidak tahu apa yang coba dicuri oleh kelompok tentara bayaran mayat hidup. Namun, dia akan segera mengetahuinya. Zhao Hai dan yang lainnya segera meninggalkan medan perang. Grim dan yang lainnya kembali ke ruangan di dalam tubuh alien. Zhao Hai mengeluarkan medali emas dan memberikannya ke warna hijau, kakek hijau, lihatlah medali emas ini. Dengan medali emas ini, apakah rencana kita akan lebih lancar? Grim mengambil medali emas dan melihatnya dengan cermat. Itu benar. Dengan medali emas ini, selain bantuan besar yang telah kami berikan kepada Laura, juga akan sangat membantu perkembangan kami di masa depan. Laura adalah putri pewaris kedua keluarga penyihir. Dia telah mengelola bisnis keluarga para penyihir di Kadipaten Versailles. Tanah ini sangat bermanfaat bagi kami. Apakah ada yang akan mencurigai kita? Zhao Hai bertanya dengan cemberut. Saya kira tidak, Tuan Muda. Bukankah kali ini kita menerima tentara bayaran Undead? Selama kami menjual lobak dan kembali ke hutan belantara Blackyard, Anda dapat segera mengirim tentara bayaran Undead ke rawa busuk untuk menaklukkan makhluk Undead. Pada saat yang sama, lepaskan makhluk Undead yang telah kita taklukkan dan buat seolah-olah makhluk Undead tersebut masih berkeliaran di hutan belantara Blackyard. Saya pikir tidak ada seorang pun yang akan dengan mudah memasuki hutan belantara Blackyard dengan cara ini, dan kita akan lebih aman. Semakin banyak makhluk Undead yang ditundukkan oleh tentara bayaran Undead, kita akan semakin aman. Zhao Hai mengangguk. Sambil berpikir, 8 anggota kelompok tentara bayaran abadi muncul di depannya. Untungnya, ruangan di dalam tubuh alien itu tidak kecil. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menampung begitu banyak orang. 8 dari mereka semua mengenakan jubah sihir hitam yang mirip dengan milik Zhao Hai, tetapi mereka tidak memiliki tongkat sihir di tangan mereka. Begitu mereka keluar, mereka membungkuk pada Zhao Hai. Kemudian, Zhao Hai mendengar mereka berdelapan berkata serempak, "Tuan, buka topimu." Zhao Hai mengangguk. Mereka berdelapan melepas topi sesuai instruksi. 8 tengkorak muncul di depan Zhao Hai dan yang lainnya. Tengkoraknya seperti kristal hijau tua, memancarkan keindahan kristal. Api jiwa merah di mata mereka menambah perasaan aneh pada mereka. "Mengapa kamu menyerang Laura?" Zhao Hai bertanya dengan suara yang dalam. Kecerdasan ke-8 orang ini jelas tidak terlalu terpengaruh. Salah satu dari mereka langsung berkata, "Kuot, Tuan, kami mendapat kabar dari seseorang di keluarga Magel. Laura dan yang lainnya memiliki bola ajaib Undead yang dapat meningkatkan level makhluk Undead. Itu sebabnya kami mengambil tindakan." Zhao Hai terkejut, "Maksudmu, kamu mendapat kabar dari para penyihir?"
Siapa yang mengatur hal itu? Pada saat ini, Grim tiba-tiba menyela, Tuan Muda, apa yang kalian bicarakan? Mereka bisa bicara. Bab 70. Kekuatan misterius. Mendengar pertanyaan Grim, Zhao Hai tercengang. Mereka sudah mengucapkan beberapa kalimat, dan Grim masih bertanya-tanya apakah 8 orang ini dapat berbicara? Bukankah ini terlalu aneh? Mungkinkah Grim dan yang lainnya tidak bisa mendengarnya? Kakek Grim, kami telah mengucapkan beberapa patah kata. Apakah kamu tidak mendengarkan? Zhao Hai menoleh untuk melihat warna hijau. Grim dan yang lainnya tekad kepala. Zhao Hai sekarang yakin bahwa Grim dan yang lainnya tidak dapat mendengar percakapan antara dia dan anggota kelompok tentara bayaran abadi. Saat Zhao Hai masih bingung, Merlin berkata, "Kuot, baiklah, berhenti bertanya. Mereka adalah makhluk undead, jadi bagaimana mereka bisa berbicara? Tapi mereka semua adalah makhluk undead tingkat tinggi dan dapat berkomunikasi langsung dengan Tuan Muda melalui energi roh. Bagi Tuan Muda, rasanya seperti mereka berbicara di telinga, namun nyatanya, mereka tidak mengeluarkan suara apapun." Zhao Hai dan yang lainnya akhirnya mengerti setelah mendengar kata-kata Merlin. Zhao Hai mengangguk dan menoleh untuk melihat penyihir hitam yang tak pernah mati. "Karena kamu sudah memanggilku Tuan, maka kamu tidak perlu menggunakan namamu sebelumnya. Saya akan memberi Anda beberapa nama." "Siapa bosnya?" Tengkorak yang baru saja berbicara dengan Zhao Hai maju dan berkata, "Tuan, saya." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan dipanggil Zhao Zui." Yang kedua disebut Zhao Zhen, yang ketiga adalah Zhao Shan, yang keempat adalah Zhao Feng. Yang kelima adalah Zhao Chong, yang keenam adalah Zhao Lu, yang ketujuh adalah Zhao Qi, dan yang ketujuh adalah Zhao Lian. Meskipun kecerdasan mereka tidak banyak mempengaruhi, dunia telah membuat mereka mengakui Zhao Hai sebagai tuan mereka. Tentu saja mereka tidak akan membantah kata Zhao Hai. Melihat bahwa mereka telah setuju, Zhao Hai melanjutkan, "Kuot, menjawab pertanyaan saya. Siapa yang berpendapat bahwa Laura memiliki bola necromancer?" Zhao Zui dengan cepat menjawab, "Tuan, kami mendengar berita dari anggota periferal keluarga Magik Dare yang tidak terlalu penting. Kami tidak percaya saat itu, tapi apa yang dia katakan itu terlalu benar. Kami semua ingin meningkatkan kekuatan kami, jadi kami mengambil tindakan." Zhao Hai menganggukkan kepalanya. Dia secara kasar telah menemukan penjelasannya. Itu hanyalah tipuan lain dari pengaturan internal keluarga. Tidak ada yang istimewa. Zhao Hai menoleh ke Zhao Zui dan berkata, "Panggil aku Tuan Muda mulai sekarang. Anda telah mencari banyak barang bagus selama bertahun-tahun. Di mana barang-barang itu?" "Tuan Muda, meskipun kami telah berjuang selama bertahun-tahun, kami jarang menyimpan barang-barang yang telah kami rampok. Kami telah menyerahkan semuanya kepada pemilik kami sebelumnya," kata Zhao Zui segera. Zhao Hai terkejut. Kemudian, ekspresinya berubah, "Tuan sebelumnya? Anda pernah mengenali orang lain sebagai Tuan Anda sebelumnya? Kapan itu?" Zhao Zui dengan cepat menjelaskan, "Tuan, Anda salah paham. Bukan berarti kita mengakui orang lain sebagai tuan kita. Kami diadopsi oleh tuan kami sebelumnya sejak kami masih muda. Dialah yang mengajari kami sihir kami. Ketika kami hampir selesai belajar, dia mengirim kami untuk membentuk kelompok tentara bayaran undead dan membantunya mengumpulkan kekayaan sampai sekarang." Ketika Zhao Hai mendengar kata-kata Zhao Zui, dia tidak merasa lega. Sebaliknya, suasana hatinya menjadi semakin berat. Dia dengan cepat berkata, "Apa identitas majikanmu sebelumnya?" Zhao Zui menggelengkan kepalanya, "Kita tidak tahu. Kami jarang melihatnya. Selalu menjadi pelayan yang menjaga kita. Bahkan ketika kita melihatnya, dia mengenakan jubah sihir hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Kita tidak bisa melihatnya." Hati Zhao Hai semakin tenggelam. Dia menyadari bahwa kekuatan di balik Zhao Zui dan yang lainnya tidak sesederhana kelihatannya. Sebuah kekuatan dapat membina Zhao Zui dan yang lainnya sejak usia muda hingga mereka menjadi penyihir kelas 7. Berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan? Namun, ini bukanlah bagian yang paling menakutkan. Kita harus tahu bahwa hanya 1 dari 10.000 orang di daratan yang memiliki bakat sihir. Ilmu hitam adalah ilmu sihir yang lebih tidak jelas dan sulit untuk dipraktikkan. Bahkan lebih sulit lagi menemukan orang yang cocok untuk mempraktikkan ilmu hitam. Di sisi lain, faksi di belakang Zhao Zui dan yang lainnya mampu memilih 8 dari mereka sekaligus.
Selain itu, mereka semua cocok untuk mempelajari ilmu hitam. Sepertinya hasilnya tidak buruk. Seberapa kuatkah mereka hanya untuk memilih 8 orang? Proses mengasuh mereka akan membutuhkan lebih banyak usaha, dan orang-orang di belakang Zhao Zui dan yang lainnya semuanya telah melakukannya. Jelas sekali bahwa pihak lain sangat kuat. Terlebih lagi, mereka berdelapan tumbuh bersama, dan jelas sekali bahwa tuan mereka tidak tinggal di sana. Apakah itu berarti tuan mereka mungkin telah melatih orang-orang seperti Zhao Zui dan yang lainnya di tempat lain? Jika itu masalahnya, maka masalahnya menjadi lebih serius. Green dan yang lainnya memperhatikan warna dada Zhao Hai dan dengan cepat berkata, "Tuan muda, ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat pucat?" Zhao Hai melirik hijau dan yang lainnya. Dia kemudian menceritakan percakapannya dengan Zhao Zui dan spekulasinya sendiri. Ekspresi Green dan yang lainnya berubah suram. Zhao Hai bertanya kepada Zhao Zui dan yang lainnya tentang orang yang mengadopsi mereka. Namun, Zhao Zui tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Mereka hanya tahu bahwa orang tersebut telah mengadopsi mereka ketika mereka dapat mengingatnya. Ketika mereka sudah besar, orang tersebut menjadikan mereka menjadi tentara bayaran. Ketika mereka mendapatkan uang, orang tersebut akan meletakkan uang tersebut di tempat yang ditentukan oleh orang tersebut. Mereka jarang bertemu dan jarang sekali berhubungan satu sama lain. Orang tersebut tidak banyak menghubungi mereka, sehingga mereka tidak mengetahui situasi orang tersebut. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat memperoleh apapun dari mereka, Zhao Hai mengirim Zhao Zui dan yang lainnya kembali ke medium. Lagi pula, ruangan di dalam alien itu tidak terlalu besar. Itu sangat ramai dengan banyak orang. Green dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tapi wajah mereka tidak terlihat terlalu bagus. Mereka menyadari bahwa kali ini mereka benar-benar memprovokasi kekuatan yang tidak seharusnya mereka provokasi. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan ini, seberapa kuat kekuatan ini, dan apa tujuannya. Tidak ada yang tahu, tapi satu hal yang pasti, kekuatan ini tidak sederhana. Setelah beberapa saat, Green berkata, "Tuan muda, kita tidak perlu terlalu khawatir. Tidak ada yang akan mengira bahwa kamilah yang mengurus kelompok tentara bayaran Undead. Gurun Tanah Hitam merupakan tempat yang telah dilupakan oleh daratan. Sesampainya di sana, kami akan segera mengirim Zhao Zui dan yang lainnya ke rawa mayat busuk. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menemukannya. Jadi, kita tidak boleh mendapat masalah." Zhao Hai menganggukkan kepalanya. Dia juga berharap semuanya akan menjadi seperti ini. Mereka terlalu lemah sekarang. Jika kekuatan di belakang Zhao Zui dan yang lainnya mengetahui bahwa Zhao Hai dan yang lainnya lah yang telah merawat tentara bayaran abadi, mereka pasti akan mengejar Zhao Hai. Pada saat itu, mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Selama mereka menyebarkan berita, keluarga bangsawan tua di Kekaisaran Arkas akan segera mengejar Zhao Hai dan yang lainnya. Mereka pasti sudah mati. Zhao Hai tidak ingin mengatakan apapun lagi tentang masalah ini. Dia berubah menjadi hijau dan berkata, "Quote, Kakek Green, bukankah kita harus membuat persiapan terlebih dahulu untuk perjalanan kita ke kota Casar kali ini? Ayo cari tempat untuk menyimpan lobak dulu, lalu biarkan orang-orang dari keluarga Magellan datang dan mengambilnya." Green mengangguk dan berkata, "Itu benar. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir. Ada banyak rumah bangsawan dan tempat serupa di dekat kota Casar. Kita bisa membeli manor kecil dan menaruh lobak di dalamnya. Lalu, kita bisa membiarkan keluarga Magellan datang dan mengambilnya." Zhao Hai mengangguk, "Itu bagus. Meskipun kami sudah mencapai kesepakatan dengan mereka, kami memiliki medali emas di tangan kami. Kita seharusnya bisa menaikkan harganya, bukan?" "Benar, medali emas ini akan sangat membantu kita," kata Green sambil tersenyum. "Jika kita mengambil medali emas dan menemui mereka untuk melakukan bisnis ini, saya ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Terutama Nona Laura, dia selalu menganggapmu sebagai penyihir hitam yang sangat kuat. Sekarang seorang penyihir hitam tiba-tiba berganti profesi menjadi penjual sayuran, hahaha, menurutku ekspresinya pasti sangat menarik." Zhao Hai dan yang lainnya tertawa ketika mendengar kata-kata Grim. Sekarang, Zhao Hai semakin bertekad untuk bertani. Meskipun mereka tampaknya cukup kuat sekarang, dengan 2 ahli tingkat 8, 6 ahli tingkat 6. Dan begitu banyak makhluk undead, mereka tidak takut mati. Tapi jangan lupa, musuh mereka bahkan lebih kuat lagi. Tak perlu dikatakan, jika para bangsawan tua Kekaisaran Arkas tahu bahwa Zhao Hai memiliki kekuatan yang begitu kuat di tangannya,
mereka mungkin akan segera bergabung dan menggunakan kekuatan negara untuk menghancurkan mereka. Selain itu, mereka telah menyinggung organisasi misterius di belakang Zhao Zui dan anak buahnya. Jika organisasi itu mengetahui tentang Zhao Zui dan anak buahnya, Zhao Hai dan anak buahnya akan tamat. Dapat dikatakan bahwa meskipun Zhao Hai memiliki kekuatan sekarang, dia bisa menjadi bangsawan tingkat menengah di daratan. Namun, sebagian besar kekuatannya tidak dapat diekspos. Jika terungkap, dia akan mati. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bersikap low profile. Namun, Zhao Hai tidak keberatan menggunakan medali emas yang diberikan Laura kepadanya. Karena medali emas diberikan kepadanya, itu berarti dia bisa menggunakannya. Bagaimanapun, identitasnya saat ini adalah seorang penyihir hitam bernama Zhao Hai. Tidak ada orang seperti itu di benua ini. Bahkan jika seseorang ingin melacaknya, mereka hanya dapat menemukan benteng Montenegro dan tidak ada yang lain. Benteng Montenegro berantakan, jadi akan lebih sulit menemukannya. Tidak ada yang akan mencurigai keluarga Buddha karena semua orang di benua itu tahu bahwa Yaguang telah meminum air kosong tersebut. Makhluk undead seperti Xenomorph adalah penyamaran terbaik untuk identitasnya. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang meminum air kosong bisa memanggil makhluk undead. Bahkan jika seseorang ingin menyelidikinya, mereka akan fokus pada identitas Zhao Hai daripada keluarga Buddha. Dengan cara ini, Zhao Hai akan memiliki dua identitas, satu dalam terang dan satu lagi dalam gelap. Ketika semua orang menyelidiki identitasnya, keluarga Buddha bisa bersembunyi di kegelapan dan mengambil kesempatan untuk berkembang. Setelah pertempuran tadi, Zhao Hai memahami bahwa kekuatan adalah segalanya. Hal ini terutama terjadi di benua Bahtera. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, apakah Laura akan bersikap sopan padanya? Jika dia tidak memiliki kekuatan, apakah Laura akan memberinya medali emas? Jika dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan bisa merekrut Zhao Zui dan yang lainnya. Jika dia tidak memiliki kemampuan, tidak peduli berapa banyak uang yang dia peroleh, cepat atau lambat akan dirampas oleh orang lain.